Ini saya beli anjing monteng yang kata penjualnya sih original SGP ya. Ini kok bungkusnya kayak gini ya, nggak tahu asli bener nggak ya. Ya semoga saya nggak ketipu ya teman-teman. Ini saya beli harganya satu itu 320, jadi dua ini adalah 640 ya, harga yang mahal, termasuk mahal untuk part karet seperti ini. Kita akan coba buka, karena kalau yang KW jauh lebih murah dari ini. Ini besinya, ini karetnya, rasanya gimana sih, kayak gini atau seperti apa nggak tahu, nanti kita lihat di mobilnya langsung. Ini lentur ini. $320 mahal. Semoga hasilnya bagus. Ada knobnya. Kita lihat di mobil apakah bentuknya sama. Ini posisi di mobil yang sudah terpasang lama, ini sebelah kiri seperti itu bentuknya. Itu yang terlihat itu adalah plat besinya ya, cover besinya. Kita coba cocokkan, nah, ternyata sama ya teman-teman. Berarti saya tidak salah beli, ini modelnya sama. Jadi posisi di mobilnya seperti ini ya, ini di dalam ini tertutup ini, jadi gini posisi, jadi kita nggak tahu kondisi di dalamnya, tertutup gini. Jadi ini menumpu di mesin, kemudian yang menahan atau yang meredam getaran itu adalah yang ini, plat ini. Kena plat ini berarti yang menahan getaran itu adalah utamanya, itu adalah yang tengah ini lunak ya teman-teman, lihat bisa bergerak. Saya tekan dia masih bergerak, artinya lentur ya. Jadi ini sebenarnya yang kotakan ini yang menahan getaran ke arah sini, ke arah sana, ke semua arah. Yang ini nggak tahu yang ini buat apa ya, mungkin ini mungkin sebagai dudukan aja ya yang ini, atau sebagai pembatas mungkin ya. Kalau ini terlalu besar itu ditahan oleh ini, tapi enggak juga sih, hanya sebagai casing aja kayaknya ini. Yang luar ini hanya sebagai casing saja, nah yang utama adalah yang tengah ini. Serentor. Nah, sepertinya untuk masang ini butuh perjuangan ekstra. Saya akan coba pasang sendiri dulu, kalau nggak bisa baru ke bengkel. Anjing montengnya sudah saya ganti, ini yang bekasnya. Ini bekas yang sebelah kanan ya, sebelah kanan masih bagus. Tapi ini udah keras ya. Ini sebelah kanan, yang sebelah kiri itu dia sampai ini, yang tengahnya itu sampai miring ya. Jadi dia pokoknya yang tengah ini, yang kotakan ini dia sampai miring, jadi menyentuh bawahnya. Itu yang bikin getarannya besar. Nah, sekarang saya akan tunjukkan mesinnya ketika sudah diganti ya. Memang
beda banget, terasa lebih halus, jauh lebih halus dibanding dengan sebelumnya. Tapi sayangnya yang sebelumnya saya tidak videokan ya kondisi getaran mesinnya, tapi nggak apa-apa lah, nanti saya tunjukkan bagaimana getaran setelah diganti engine mountingnya. Dan saya gantinya nggak sendiri ya, saya di bengkel karena itu termasuk bagi saya pekerjaan berat, jadi saya tidak mampu, akhirnya saya bawa ke bengkel dan ongkosnya cukup murah, yaitu hanya Rp150.000. Oke, saya akan starter mobilnya, kita akan lihat getarannya. Nah, ini sudah terpasang yang baru, ini engine mounting yang sebelah kanan, itu posisinya seperti ini. Kemudian yang sebelah kiri ini sudah terpasang, ini sudah menggunakan engine mounting yang baru yang sudah saya beli tadi. Masanya emang susah ya ini menurut saya. Nah, ini cara orang bengkelnya itu didongkrak bagian bawah supaya keangkat dan bisa dilepas engine mountingnya. Nah, itu didongkrak bagian bawah yang itu ya, yang di daerah tap oli itu ya. Jadi sudah punya kotakan sehingga yang didongkrak itu bagian sekitar tap oli ke atas itu. Lihat ini 800 rpm, sekitar 800 ya, dan kita lihat di spion tidak bergetar. Tidak bergetar, padahal biasanya itu ketika rpm nya kurang dari 1000 itu wah, spion ini udah pada bergetar semua. Itu spionnya lihat diem, dari getaran mah jauh sekali. Ini saya beli ini busing apa, mounting engine tapi untuk yang transmisi, jadi ini adalah mounting yang belakang. Nah, sepertinya untuk yang ini saya bisa pasang sendiri sepertinya. Nah, wadahnya seperti ini ya, plastiknya emang plastik biasa, harus dikasih kayak gini, kasih stiker. Ini katanya sih original gitu, nggak tahu kenyataannya. Yang mounting engine juga gitu ya, jadi ada plastiknya seperti ini, terus ditali seperti ini. Jadi setelah saya cek, yang ini ya besi, yang lingkarannya besi, karetnya itu yang tengah ini, di tengahnya adalah karetnya. Lihat ya, empuk. Nggak tahu mana yang besi mana yang karet. Ini karet, ini karet, ini nggak tahu nih, kayaknya juga karet. Jadi yang tengah melengkung ini adalah karet, besinya itu adalah yang casingnya ini. Setelah saya amati di mobil, ternyata gini ya. Jadi ini di bawahnya ini ada depan. Nah, transmisi itu numpuk di sini, numpuk di atas ini, dan kita bawa dari bawah 1, 2, dan 3. Jadi ini yang 2 ini itu mengikat di rangka, di chassis. Kalau yang ini dia mengikat di transmisinya, jadi numpuknya gini. Nah, untuk yang susah ya untuk apa, untuk menyuting dari bawah. Saya akan coba tunjukkan dari bawah, tapi untuk masangnya kayaknya saya kesusahan ya, karena
tripod kamera kan terlalu tinggi kayaknya untuk di kolong-kolong. Oke, tapi akan saya coba dulu. Ini kita lihat posisi mounting transmisinya. Itu ada di sini ya. Bautnya ada 3, ini 3 baut 12-an. Nah ini, jadi baut yang pinggir 2 itu dia adalah mengikat di rangka, yang tengah itu mengikat supportnya transmisi atau dudukannya transmisi. Nah ini saya samakan posisinya, kan bener ya, hadapnya seperti ini. Lihat posisi bautnya udah bener 3, 2 yang ke rangka dan 1 yang karetnya, yaitu yang mengikat di dudukan transmisi. Nah, berarti 3 ini nanti kita lepas bautnya. Nah, sekalian saya juga akan mengganti mounting transfer case, itu yang depan ini, depan kanan, kemudian kiri yang ini kiri. Nah, masing-masing mounting itu diikat dengan 2 mur. Jadi di mountingnya itu sudah ada bautnya ya, jadi tinggal kita kencangkan dengan mur atas bawah. Jadi kalau melepas ya dua-duanya kita lepas, mur yang atas dan mur yang bawah. Nah, itu yang belakang, yang dekat dengan handrem. Ada 3 ya untuk transfer case, 3 mounting. Nah, yang pertama saya akan ganti dulu yang mounting transmisi ini. Nanti kita dongkrak ke atas supaya bisa terlepas. Ini adalah mounting yang untuk transfer case. Nah, 1 set ada 3. Ini kode partnya sama, tapi kan yang di transfer case nya kan ada 1 yang kecil ya. Nggak tahu nanti cocok atau enggak ya. Ini coba buka. Seperti ini mountingnya. Lentur ya teman-teman. Lebih lentur dibanding dengan yang transmisi. Made in Japan. Ini ada knob-nya ya. Ada masing-masing permukaan ada knob-nya sendiri. Mungkin di sana ada dudukannya yang harus menempel untuk mengunci supaya tidak berputar mungkin. Nah, ini untuk mengganti yang mounting transmisi dulu ya. Ini didongkrak. Ini posisi dongkraknya. Di bagian transmisi saya dongkrak dengan menggunakan dongkrak yang saya punya ini. Di atasnya saya kasih karet supaya nanti tidak merusak casing dari transmisi. Nah, seperti ini posisi lebih jelasnya. Ini berarti di depan yang untuk tap oli ya. Ini cara melepasnya, kalau sudah kita dongkrak dengan ketinggian secukupnya itu bisa kita lepas. Ini sebenarnya kalau tingginya cukup itu tidak perlu kita putar ya, tapi karena ini tingginya ya yang penting bisa keluar ya, perlu saya miringkan dulu mountingnya. Cara masangnya ya tinggal dipaskan dimiringkan supaya cangkolan yang ada di supportnya transmisi itu masuk
segi mountingnya. Kalau sudah masuk baru kita putar. Nah, kita paskan posisinya. Nah, kalau teman-teman dongkraknya itu bisa lebih tinggi lagi, itu bisa langsung enak ya, langsung nggak usah diputar-putar bisa. Nah, untuk yang mounting yang transfer case itu yang paling susah yang bagian belakang, jadi kita perlu dongkrak ya. Untuk yang bagian depan kanan kiri itu cukup dengan tangan itu bisa kita angkat ringan, tetapi untuk yang belakang yang dekat dengan handrem itu perlu kita dongkrak. Nah, karena itu berat ya, ada handremnya itu mungkin berat. Ada propeller juga. Nah, ini yang paling belakang kan ada kelebihan ya, jadi lebar mountingnya itu kelebihan sedikit, memang harusnya kan lebih tipis tapi nggak apa-apa. Ini bagian yang sebelah kiri, kemudian ini yang sebagian belakang. Ini kelebihan sedikit ya, berapa mili ya itu, 5 mili mungkin ada. Ini sudah terpasang. Ini yang mounting yang depan, untuk mounting transfer case yang depan sudah terpasang semua. Ini untuk transmisi mountingnya juga sudah terpasang, sudah selesai, berarti tinggal nanti dicoba dipakai jalan. Ini mounting bekasnya. Untuk yang mounting persneleng memang sudah keras ya. Terus ini sudah mepet ke bawah, yang ini kan tadi yang asli kan ini agak ke dalam sana ya, jadi tidak segaris, ini hampir rata yang tengah ini ya, emang sudah saatnya ganti kalau ini. Nah, untuk yang mounting transfer case ini menurut saya sih masih sepertinya sih masih ini ya, masih layak pakai, cuma saya ganti sekalian, tanggung lah, sekalian ganti semua karet-karetnya sehingga saya pengen merasakan katana yang seperti baru itu seperti apa. Terus yang ini saya kan belinya satu set isinya 3. Nah, itu dari tokonya, toko online ya, saya belinya online, itu dikasih seperti ukurannya sama seperti ini 3. Nah, sedangkan yang paling belakang itu kan lebih tipis ya. Nih. Nah, lebih tipis. Jadi sebenarnya ini bisa dipotong gitu, tapi saya tidak potong. Tetap saya pasang sehingga ada kelebihan sedikit itu. Ya, semoga tidak apa-apa ya, tidak masalah semoga. Oke, sekarang berarti tinggal test drive seperti apa rasanya setelah ganti mounting mesin, mounting transmisi, dan mounting transfer case.